kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Baik ya, sudah selesai. Sekarang kita absen ya. Abdul Hamid, Ahmad Sirajul Fuad, Ahmad Taqiyuddin, Agustian Iman, Akil Siraj, Arya, Akfi, Dafa, Dimas, Faiz, Fakri, Ega, Karisma, Sia, Devi, Khalilul, Asraf, Taibul, Alfian, Labib, Najmus Sabit, Rijal, Siti, Nokman, Irsyad, Rizki, Wildan. Hadir semua. Kita lanjutkan untuk lagu Indonesia Raya. Kita berdiri sebentar. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fikih dengan judul Konsep Fikih dan Sejarah Perkembangannya. Mulai pertama, ya, pengertian fikih. Fikih adalah diartikan secara dasar merupakan paham atau tahu betul tentang sesuatu.
Sedangkan secara istilah, ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil tafsir. Sedangkan menurut ulama, baik ahli usul fikih maupun ahli fikih, fikih itu merupakan ilmu yang menerangkan, menurut ahli usul fikih, ilmu yang menerangkan hukum syara yang bersifat far'iyah, cabang, yang dihasilkan dari dalil-dalil yang tafsil terperinci. Sedangkan menurut ahli fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara yang menjadi sifat bagi perbuatan para hamba, yaitu hukumnya ya, ada wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Itu pengertian tentang fikih. Berikutnya ruang lingkup fikih. Kita langsung ke yang dipaparkan oleh Profesor Asy-Syibili, bahwa ruang lingkup fikih di situ disebutkan ada 8 pembahasan. Yang pertama tentang ibadah, kedua ahwal syakhsiyah, ketiga muamalah madaniyah, keempat muamalah maliyah, kelima jinayah dan uqubah, keenam murafa'ah atau muqasamah, yang ketujuh ahkam dusturiyah, dan kedelapan ahkam dauliyah. Kita bahas sedikit tentang tema ibadah. Ibadah ini di antaranya mulai toharoh, terus bisa sholat, haji, puasa, dan seterusnya itu ada sekitar 14 pembahasan. Misalnya tentang sholat. Sholat ini ada kaitannya dengan toharoh, maka toharoh harus selesai dulu. Selesai atau bisa dilaksanakan toharoh dulu. Di toharoh pembahasannya bisa mulai dari air, hukum-hukum air, macam-macam air, sampai jenisnya, jenis air hukumnya, hukum air itu. Di dalam wudu kita harus tahu rukunnya. Rukun wudu ada berapa? Ada berapa rukun wudu? Ada 6 ya. Mulai niat, terus membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, terus membasuh kedua kaki dan tertib. Kaitannya dengan fikih ini, wudu, rukun wudu tadi satu yang niat, maka harus dibarengkan dengan membasuh muka. Kalau membasuh muka ini selesai, maka niat juga harus selesai. Begitu juga sholat. Sholat dimulai takbiratul ihram, dan waktu niat tempatnya juga di waktu takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya selesai, maka niatnya juga harus selesai. Ini harus selesai juga ini. Karena waktu harus pas dengan tempatnya. Sama dengan haji, rukun haji juga gitu. Ihram misalnya, maka niatnya haji itu juga pas waktu memakai pakaian ihram tadi. Memakai pakaian ihram itu ada mikotnya, baik mikot zamani maupun mikot makani. Mikot zamani ini tempatnya tadi, waktunya, waktunya harus pas. Ketika
memakai ihram tadi. Kalau di Indonesia mikot makaninya gimana? Ya lam-lam ya. Nah, itu tentang ibadah dan seterusnya ya. Kalau tentang akhwat sasiyah misalnya, dibahas tentang masalah nikah. Tapi sebelum nikah, tentu saja ada perkara misalnya khitbah. Khitbah apa itu khitbah? Bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya biar itu nontoni. Ya. Caranya zaman dulu orang berkhitbah, ya, orang laki-laki yang berkhitbah mau melamar si perempuan bakal calon istrinya, itu biasanya datang ke rumah orang tuanya si perempuan tadi. Jadi datangnya itu bertamu. Ya. Khitbah itu kan tujuannya si laki-laki melihat si calon istrinya, ya, bakal calon istrinya. Ya. Yang boleh dilihat itu hanya wajahnya dan telapak tangannya, itu kalau bisa. Ya. Nah, di waktu khitbah ini biasanya perempuan ini ketika laki-laki sudah ini langsung lewat, sudah masuk ke rumah orang tuanya si perempuan dan sudah dipersilakan duduk. Nah, ini kesempatan si perempuan biasanya diperintah oleh orang tuanya. Kalau zaman dulu ya, itu untuk memberikan tamunya, ya, itu berupa air minum. Nah, yang membawa air minum di tapsi itu nampak, itu ditaruh di meja tamu tadi. Nah, itu waktu itulah khitbah itu, ya, waktunya di situ. Maka kalau si perempuan enggak harus sopan kan biasanya pakaiannya yang bisa menutup auratnya. Auratnya perempuan apa? Seluruh badannya kecuali muka. Muka inilah yang biasanya dilihat laki-laki yang bakal calon suaminya. Ini dulu ya. Sekarang nggak tahu masih berlaku apa enggak. Masih berlaku enggak di tempatmu? Masih. Apa langsung ketemu? Tapi ini ajaran Islam caranya seperti itu kalau dipraktekkan di Jawa dulu itu gitu. Yang saya pernah lihat, ya. Waktu kecil saya pernah lihat itu seperti itu. Ya, kecil ketika MTS itu. Nah, itu. Nah, si perempuan ngasih itu, nah, si laki-laki lihat perempuannya, wajahnya cocok tidak sekali ini. Ya. Benar perempuan apa laki-laki yang di khitbah ini? Ya. Satunya beli kucing dalam karung, ya. Beli sesuatu dalam bungkus, ternyata dalamnya beda dengan yang diinformasikan. Nah, maka lihatin wajahnya. Nah, kalau lihat telapak tangannya, gimana caranya? Ya, kalau wajah kan ketika diri itu ngasih minuman tadi, ya, pas itu dia kan cepat itu langsung balik seperempuan itu, balik ke belakang lagi, ya, bukan di ruang tengah tadi atau ruang tamu. Nah, ketika naruh gelas, ini ya strategi laki-laki. Ketika naruh gelas itu lihat telapak tangannya, ya dari kejauhan ya, dari jauh dan langsung lihat. Itu biasanya tahu telapak tangannya itu kelihatan halus apa kelihatan gimana. Nah, itu dilihat di situ. Yang boleh dilihat kan wajah sama telapak tangan. Nah, itu waktu khitbah, ya, dan seterusnya ntar itu sampai nonton selesai lamar sampai nikah ini. Nah, ini bab nikahnya. Kalau nikah tadi kan sudah khitbah, sudah cocok, ya, dengan si perempuan tadi, maka musyawarahnya kan dengan orang tuanya. Kapan pelaksanaannya pernikahan itu dan apa maharnya harus ditanya juga. Ya, tanya ke orang tuanya maharnya apa. Karena mahar ini wajib hukumnya kan, hukum kan. Nah, maka ketika sudah pasti tanggal-tanggalnya sudah ditentukan, ini
tradisi di tempat kami ya, itu kalau bulan jangan Suro ya, jangan Muharram, bulan-bulan selain itu ya, tapi tanggalnya itu dikasih pilihan. Di tempat kami itu ada tanggal 7, 17 atau 27. Itu tradisi guru kami di sana ya, itu gitu. Tanggal 7, 17, 27 pilih. Ya, sampai akad nikah selesai. Nah, akad ini penting karena dari hal yang haram menjadi halal. Nah, ini harus dilihat sampai pelaksananya. Berikutnya adalah sumber fikih Islam. Sumber fikih Islam ini ada pada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kita bahas langsung tentang qiyas ya. Qiyas adalah merupakan salah satu sumber Islam yang digunakan untuk menjelaskan hukum pada kasus yang belum jelas. Ya. Ini qiyas merupakan metode utama dalam usul fikih untuk menetapkan hukum Islam. Jadi qiyas ini menghubungkan sesuatu kejadian yang tidak ada nasnya dengan kejadian lain yang ada nasnya. Ya. Qiyas dilakukan karena adanya kesamaan dua kejadian tersebut dalam ilah hukumnya. Contoh, ya, contoh qiyas ini menentukan hukum halal atau haramnya pada narkotika. Misalnya, narkotika di dalam Al-Quran tidak disebutkan, dalam hadis juga tidak ada. Maka ini perlu dikiaskan untuk menentukan hukumnya ya. Apakah hukumnya halal atau haram, maka ini dikiaskan. Nah, kalau hal itu seperti khamr, yaitu memabukkan, narkotika itu bisa nggak memabukkan? Nah, dari memabukkan inilah ya, dihubungkan, maka kias ini bisa diberlakukan. Demikian ya. Selanjutnya dibuka halaman 25, kita tugasnya diskusi ya. Diskusi mendiskusikan di halaman 25. Silakan kelompoknya berhadap-hadapan. Silakan ya. Yang belakang depan ini hadap ke belakang. Silakan ya. Yang hadap ke belakang. Peser ketiga hadap ke belakang. Ya, silakan dikerjakan diskusikan termaju. Waktu sudah cukup. Ya, ada yang presentasi. Ya, silakan. Ya, perwakilan dari kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab dari pertanyaan yang ada di buku ini. Qiyas adalah salah satu dari sumber hukum atau fikih Islam. Berikanlah contoh hukum Islam yang ditetapkan dengan jalan qiyas dan jelaskan. Salah satu contoh hukum Islam yang ditetapkan dengan jalan qiyas adalah diharamkannya minuman lain selain khamr yang memabukkan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr dengan dalil Al-Qur'an. Sebab atau alasan pengharamannya adalah karena dia memabukkan dan menghilangkan kesadaran. Jika kita menemukan minuman memabukkan lain dengan nama yang berbeda selain khamr, maka kita menghukuminya dengan haram sebagai hasil qiyas dari khamr. Karena sebab atau alasan pengharaman khamr yaitu memabukkan terdapat pada minuman tersebut sehingga ia menjadi haram sebagaimana pula khamr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan diskusi dulu, yaitu dengan kata-kata Islam fikih sama. Baik. Setelah kita tadi bahas, ya, ini kita simpulkan sedikit tentang konsep fikih ini, ya, sampai pada perbedaan
syariat fikih maupun usul fikih. Konsep fikih ini dipelajari, ini hukumnya wajib. Ya. Maka kita harus belajar mempelajarinya betul-betul sampai memahaminya. Setelah paham, kita mengamalkannya. Nah, ini fikih, karena fikih ini keseharian yang harus kita lakukan, ya. Baik. Setelah tahu sampai sumber, misalnya sumber hukum fikih, ya, Al-Quran, Sunnah, hadis, dan kias tadi yang sudah didiskusikan, ya. Terus sampai sejarah perkembangannya fikih, ya, mulai dari sana, ya, terus periode Khulafaur Rasyidin, terus awal pertumbuhan fikih, ya, mulai dari Bani Umayyah sampai periode keemasan, terus periode taklid dan tarjih. Ini masa Imam 4 mazhab ini, ya. Terus sampai masa kemunduran fikih, itu ya. Nah, masa-masa perkembangan ini kita harus pelajari betul seluk-beluk fikih dan masalah-masalahnya. Yang masalah-masalah tadi, ya, itu bisa dilihat tentang ruang lingkup fikih tadi yang disebutkan oleh siapa tadi? SCDI Profesor tadi, ya. Itu ada 8 macam-macam tadi. Nah, itu ruang lingkupnya, maka harus dipelajari di ruang lingkup tadi, ya. Sampai pada persamaan dan perbedaan syariat fikih ini. Misalnya perbedaan syariat, ya. Kalau misalnya dengan fikih, misalnya kalau syariat itu asalnya dari Allah, al-fikih, ijtihad manusia, ya. Terus kebenarannya syariat itu pasti absolut. Terus fikih kebenarannya bisa relatif. Nah, sampai sifatnya fundamental itu untuk syariat dan fikih itu bersifat instrumental. Ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah.